Itu yang ngomong tuh orang yang nggak mengerti tentang kopi, Pak. Oh. Man and Mic. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah berada di kota dingin, makanya ini rata-rata pakai jaket semua. Kota Aceh Tengah, Takengon. Dan hari ini kita berada di tengah kebun kopi. Namanya adalah Galeri Kopi Indonesia yang viral itu. Ya, dan hari ini kita di sini saya perkenalkan satu persatu dari ownernya dulu. Ya, Pak Salmi, Pak. Salmi. Ya. Beliau adalah owner dari Galeri Kopi Indonesia. Lebih dikenal dengan di sini Amandian. Ya, lebih dikenal di sini dengan nama Amandian. Karena nama anak. Karena nama anak Ya, itu ya, Aman itu adat ayah. setempat di sini ya, Ya. Pak ya. Nah, di sebelah kiri saya, silakan lihat sana Ustaz ya. Ada Ustaz Jufri Zal dari SDIK Nurul Quran. Kebetulan beliau waka ya Ustaz ya. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Karakter Nurul Quran, Ustaz Assalamualaikum. Fadil. Ya. Kemudian di sebelah ada Ustadz Ihsan. Beliau adalah Direktur Al-Quran di Yayasan Pendidikan Islam Karakter Nurul Quran. Kemudian di paling ujung ada Ustadz Saf. Nah, hari ini kita berbincang-bincang sekaligus nih rame-rame. Mungkin penasaran ini kita Pak Ya. ya, mengenai kopi ini sendiri. Walaupun banyak sudah di internet, di YouTube Ya. tentang kopi di Galeri Kopi Indonesia. Cuma kami rasanya seperti pepatah Aceh, Pak. Ya. Jak betruh ubeudeung. Maksudnya jak betruh ubeudeung bek rugomu. Sakit hati. Artinya datang sampai ke tempat, lihat dengan nyata, jangan sampai nanti menyesal kemudian. Nah, jadi akhirnya kita hari ini sudah hadir di sini. Kebetulan ini juga sedang ada sedikit renovasi hari ini, tapi besok sudah mulai normal kembali. Nah, jadi Pak, mungkin untuk awal pertamanya Pak, ini sejak kapan Bapak menjadi petani kopi atau berkebun kopi nih Pak? Oh. Cuma itu ya? Cuma itu dulu Pak. Jadi Pak, saya lahir dan dibesarkan dari anak seorang petani kopi. Nah, kami ini sebagai masyarakat Gayo itu merupakan warisan turun-temurun, Pak. Turun-temurun dari datu langsung ke orang tua, ke kakek, dari kakek langsung ke orang tua langsung diteruskan kepada kami. Dari kami nanti akan mengalih generasi ini ke anak, dari anak nanti ke cucu, gitu kira-kira perjalanannya. Nah, Galeri Kopi Indonesia ini dasarnya dimulai Pak, kita juga pendatang di daerah ini. Nah, kita itu dari kota, tepatnya dari Kampung Baru ya Pak ya. Nah, kita masuk kemari tahun 72 Pak. Komplek Galeri Kopi ini merupakan salah satu lahan semak pada saat itu. Karena keyakinan dan ketekunan kita membuka kopi ternyata berhasil. Alhamdulillah. Berhasil. Nah, terus kemudian kita pada saat itu menanam kopi jenisnya Robusta Pak. Robusta. Nah, ternyata Robusta ini nilai ekonomi itu tidak bisa untuk ini Pak. Saya coba di tahun 72 merubah ini kopi untuk jenis Arabica. Dari Robusta ubah ke Ya. Arabica. Oke. Terus kalau kita lihat di dalam komplek Galeri Kopi itu kopinya itu sudah terjadi kopi hibrid Pak. Tidak ada namanya kopi single varian. Nah, gimana? Ada 25 induk kopi itu terdapat di sini Pak. Anak-anak dari 25 induk itu tadi. Oh. Nah, berarti kopi orang Gayo itu sudah hibrid semua Pak. Hibrid Nggak ada yang semua, single ya? varian. Okay. Nah, kemudian saya coba lagi Pak pada tahun 2016 dari sebuah perjalanan saya pada saat itu sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata di Iya, saya Takengon. guide Pak. Guide. Iya, terus kemudian saya coba beralih. Ini kalau saya angkat-angkat orang, keuntungan sama saya nggak ada. Impact ke depannya anak-anak dan keluarga menuntut terus terhadap ekonomi Pak. Betul, Tentu masalah iya. kehidupan. Ya. Tahun 2016 saya membuka nih Galeri Kopi. Rumah edukasi ini pertama cuma 2 lesehnya Pak. Cuma 2. Pertama satu di sini pada saat itu Pak, satu di belakang sana. Nah, cuma 2. Nah, pada saat itu saya buka rumah kopi ini, saya mengajak seseorang Pak yang saya jadikan
kok hari ini saya kasih kopi gratis, tapi besok harus bawa 10 orang. Nah, yang 10 pun gitu, Pak. Ternyata tahun 2017 viral lah Galeri Kopi Indonesia ini. Kenapa kebun ini disebut dengan Galeri Kopi Indonesia? Contoh seperti ini. Bapak nih datang dari Banda Aceh, atau katakan saudara kita dari luar. Dia hanya tahu secara umum kopi itu Arabica. Itu bahasa umum. Katakan seperti ini, Pak, kita satu induk. Kan satu induk nih mama, satu mama, satu bapak. Yang tersebut cuma bapak ini, Pak, orang tua kita itu, Aman Polan. Kan gitu ya, Pak ya? Ternyata si Aman Polan ini punya turunan. Nah, turunan inilah nanti yang kemudian kita jelaskan kepada para pengunjung. Nah, apa, Pak, ini kopinya apa? Oh, ini Pak, Bapak hobinya gimana? Nah, makanya di rumah edukasi kita ini ada toples, Pak. Di toples itu nanti kita akan mengedukasi Bapak seleranya gimana. Apa Bapak suka pahit, apa Bapak suka asam, apa Bapak suka manis. Nah, silakan Bapak pilih ini toples. Kalau saya, Pak, nggak suka yang manis-manis, yang penting setia, Pak. Setia, nah gitu ya, Pak. Nah, kemudian di rumah Kenapa, Ustaz? edukasi ini, Pak, kan, kita ini jangan serius sekali nih, Pak. Ya. Sekali, Pak. Santai aja, Pak. Jadi di rumah edukasi ini juga kita menyediakan wahana pembelajaran pendidikan kopi, Pak, walaupun hanya 2 hari. Nah, kita berikan edukasi gratis kepada generasi muda. Kenapa kita berikan edukasi gratis kepada generasi muda? Karena Aceh Tengah itu punya potensi. Ketika dia lepas dari Aceh Tengah dan terlepas ke pendidikan keluar, kenapa dia tidak bisa membangun dirinya sendiri? Kita berharap generasi muda yang ada di Aceh Tengah itu tidak bertumpu kepada bantuan orang tuanya. Kenapa? Orang tua punya modal. Modalnya apa? Kopi, Pak. Nah, kopi ini bisa diolah dan dijual di emperan kaki 5. Tidak harus kita membuka warung untuk jual kopi. Betul. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, Pak. Ya. Iya, Oke. gambarannya. Baik, Pak. Ustaz Fadil mungkin, Ustaz Ihsan, Ustaz Jufri. Saya penasaran, Pak. Iya, Pak. Beda Arabica dan Robusta itu di mana, Pak? Nah, kalau kita bercerita tentang perbedaan cita rasa nih, Pak ya. Nah, kalau perbedaan tentang cita rasa, kalau untuk Robusta itu rasanya asam, Pak. Asam. Tapi untuk orang sakit lambung tuh Tidak dibenarkan untuk dikonsumsi, Pak. Oh, Nah, itu justru Robusta. sebetulnya kopi ini salah satu obat untuk mencegah terjadinya penyakit lambung. obat. Kenapa? Kan gitu, Pak. Iya. Kenapa kita suka sakit lambung? Kan gitu, Pak. Gara-gara mengkonsumsi kopi. Iya, betul. Hampir Beliau ini Ustaz. Iya. Pak, Tapi udah minum Udah. apa? nggak apa-apa. Setelah minum baru Iya. lambungnya kumat. Hampir 70% masyarakat Aceh itu penyakitnya susah tidur, Pak. Oh. Kan begitu, Pak. Amnesia ya. Amnesia. Karena Malaysia. Bukan. Insomnia. Insomnia. Malaysia lupa ingatan. Lupa ingatan. Kenapa manusia Aceh itu rata-rata itu kena diserang penyakit lambung, Pak? Kan begitu. Iya. Pertama dia mengkonsumsi kopi, diminta kopi itu memakai gula, Pak. Nah, yang dia minta rata-rata kopi yang di pesisir itu hampir rata-rata kopinya kopi Robusta, Pak. Oh, Benar, yang Pak? saring itu, Pak? Ya. Nah, ketika kopi ini berinteraksi atau berekstraksi dengan gula, kan begitu, Pak? Iya. Setelah dia berinteraksi dengan gula, masuklah ke dalam perut. Itu dia. Ketika masuk dalam perut, lambung kita ini amoniaknya naik, Pak. Asamnya. Asam. Kan gitu, Pak, memicu denyut jantung. Nah, ketika dia picu denyut jantung, saraf kita ini bekerja, Pak. Jangan dulu tidur. Ini masih ada acara, nonton dulu kita bersama-sama. Itu yang disebut dengan gerakan refleksi. Saraf kopi mempengaruhi saraf mempengaruhi diri kita lagi, Pak. Berarti bukan mitos, Pak. Memang Bukan betul. mitos, memang betul. Habis minum Nah, kopi nggak bisa tidur tuh emang betul, Pak. Nah, karena apa? Pengaruh gula tadi, Pak. Nah, Kalau gula aren? itu tidak ada masalah, itu pun sedikit, Pak. Sebetulnya kenapa kita tidak membenarkan peminum kopi yang baik itu adalah peminum yang tidak memakai gula. Karena di buah kopi itu sendiri sudah ada gula, Pak. Peminum yang baik yang tidak menggunakan gula. Iya, Pak. Kan di kopi. Tapi pahit ya, Pak ya? Tidak pahit, kopi itu manis, Pak. Kopi itu manis, Pak. Manis. Kenapa kita bilang manis? Karena di dalam kopi ada zat yang namanya glukosa, Pak. C6H12O6. Itu namanya glukosa, gula buah. Kalau Bapak kurang yakin pada pernyataan saya, Bapak silakan ambil buah kopi yang merah.
Saya akan edukasi Bapak. Benar tidak itu, Pak? Tapi yang kita makan itu kalau Bisa, tanpa Pak, gula minta pahit ya, satu, Pak. Bapak coba ambil itu dulu, Pak. Satu biji, Pak, yang merah. Itu yang pahit mantan biasanya. Pak? Yang pahit Yang pahit mantan. masa lalu ya. Yang merah, Pak. Yang merah. Nah, kita buktikan. Oke. Nah. Firman jangan loncat-loncat kali Firman, kameranya goyang. Nah, Yang Tapi, merah Pak, Allah menciptakan tapi semuanya. Pak, Ya, yang epoka tadi. yang begitu sudah dijadikan bubuk, kalau tanpa gula itu pahit. Kenapa kok bisa berubah pahit? Nah, sugestinya, Pak. Bapak pernah mempelajari lidah. Allah beri gambaran lidah itu ada di mana, Pak? Hmm. Di dalam tubuh Bapak ini. Iya. Kira-kira di mana tuh, Pak? Gambarannya. Di mulut, Ya, lidah, bentuk lidah ini kalau di anggota badan kita di mana? di kepala. Tidak juga, Pak. Jadi? Allah kasih gambaran sama kita bentuk lidah kita ini ada di tangan ini, Pak, telapak tangan. Lapangan. Oh, Iya. Bapak Mirip, benar mirip. ya, Pak? Mirip mirip telapak ya, Pak? tangan, ya. Iya, betul. Hampir 60% lidah ini terbagi seperti ini, Pak. Hmm. Ini ujung lidah, Hmm. ini pangkal lidah, Iya. di samping lidah kiri kanan. Iya. 60% Hmm. itu dari tengah lidah ke belakang. Itu sugesti ketika kita minum pahit. Pahit, ya. Oh. Nah, sugesti lidah ketika di ujung lidah Manis. segala sesuatu kita minum pasti rasanya Pak manis, Manis. Pak. Hmm. Sampai asam. Kita bawa ke sebelah kiri itu pasti rasanya asin. Asin. Kita bawa sebelah kanan rasanya asam. Oh, gitu. Hmm. Makanya orang menyarankan ketika kita ngopi itu dikumur-kumur, Pak. Atau nggak bisa diseruput, dikumur-kumur. Kenapa harus seperti itu? Kenapa mesti dikumur-kumur, Pak? Hmm. Agar sensor lidah itu berlaku semua. Jadi tidak ada sugestinya di dalam lidah itu, oh pahit, tidak, Pak. Nah, ini Bapak buka, Bapak coba cicip kulitnya nih, Pak. Jalan dengan telan terus ya. Nah, benar nggak, Pak? Nah, ini sambil cerita nih kita. Iya. cerita. Cara cicipnya Pak dibuka. Nah, dibuka Hilangkan dulu, Pak. kulitnya nih. Kulitnya aja dulu, Pak. Coba sedikit. Yang dicicip kulitnya, Coba Bapak cicip kulitnya dulu, Pak. dikunyah-kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis nggak, Pak? Iya. Nah, kok Bapak mesti pakai gula? Bapak cicip bijinya. Iya terasa manis ya. Manis. Bijinya coba, Pak. Bijinya digigit loh. Tengok macam Cicip aja, Pak. kayak buah ceri itu ya. Hmm. Ya. Buah ceri. Manis. Sekarang siapa yang sarankan rekomendasikan kita minum Manis. kopi harus pakai gula? Iya, manis. Kameramen, tes. Penasaran enggak? Manis. Hmm. Semua telan, Bro. Nah, kamera goyang lagi. Jangan loncat. Ini kayak buah anggur ah. Ternyata begini pun, ya kan? begini Anggur. pun sanggup kita makan ya. Itu, Pak. Nah, Baru kali ini Terus makan kita Saya baru Iya, kali Pak. ini juga. kenapa Enak kayak ini tikus dan musang itu hobi dia buah manis, Hmm. buah kopi? Karena itu yang dia makan. Dia makan Manis. kambium manisnya itu, Pak. Kemudian dikeluarkan lagi ya. Dikeluarkan lagi. Jadi kopi luwak. Kopi luwak. Wah. Lebih Nah. mahal lagi dia. Enggak, Pak, kita enggak jual kopi Oh, enggak luwak. dua. Kita tidak jual. Karena ada aturan yang menyatakan itu enggak bagus. Iya. Dari kotoran ah. Secara anu kita, Pak. Ya, kotoran. Akidah kita, Pak, kan? Hmm. Nah, itu kira-kira gambarnya gitu, Pak. Kenapa Bapak harus disarankan minum pakai gula? Iya. Jadi yang dibubukkan itu adalah kan biji ini. Di dalam, Pak. Biji itu setelah dalam. proses dia. Biji dalam rasanya manis Sama, juga. Pak, manis juga. Karena di dalam buah ini kenapa dia ada proses pengeringan agar penyerapan gula yang ada di kambium itu masuk ke dalam biji, Pak. C6H12 itu masuk ke dalam biji dia, Pak. Dengan cara apa? Ketika terjadi proses pengeringan, terjadilah proses penyerapan. Penyerapan itu apa penyebabnya? Karena kopi itu hidroskopis, Pak. Ada Enak. itu ada nggak Pak pengaruh dari kan ini roasting ya? Ya. Ada nggak pengaruh kan pembakaran itu yang bikin pahitnya? Oh tidak, Pak. Ya ya. Pembakaran itu kan sebuah proses untuk mendapatkan rasa dan aroma yang bentuknya lain. Iya, iya. Karena dia bukan di ini ya. Kalau ayam kan misalnya ada kerak-kerak itu kita makan pahit kan. Ya. Ikan. Kalau hangus. Hangus tapi ya, kalau ini Nah. roasting ini kan memang harum dia ya. Aromanya. Kira-kira gimana, Pak, penjelasannya, pemahamannya? Saya ini baru tahu nih Pak. Nah. Kopi itu Nggak pernah sebenarnya rasa kan? Nggak pernah rasa. Jadi yang selama ini, Pak, saya asumsi yang salah ketika kita datang dari luar, semua mempertanyakan ada nggak, Pak, kopi Arabica. Nah, kenapa kita tidak pernah menyediakan jenis kopi Arabica itu dari jenis lain-lain? Ada Tipika, ada Pacamara, ada Gesa. sangat banyak. Ya. Banyak jenis, Pak. Nah, terus proses, ada Pulwos, ada Semiwos. Anggur ah. Nah, gitu, Pak. Makanya kalau ini terbuka, Pak, kita dapat nampak. Seharusnya ke generasi negeri ini itu yang kita edukasi. Nah, jangan hanya kita bercerita tentang kopi, tapi anak negeri ini nggak ngerti kopi. Iya, betul. Nah, Pak, Bapak sendiri kalau minum kopi pakai gula, Pak? Tidak, Pak. Tidak pakai gula Tidak, ya. Pak. Memang sudah nikmat seperti itu Nikmatnya ya, Pak. sudah Ya? gitu, Pak. Tapi apakah saya meminum kopi menjadi
ini terus-terusan, tidak Pak. Ada 3 kategori peminum kopi. Oke. Apa itu, Pak? Nah, 1 peminum, Hmm. 1 pecandu, Oke. 1 penikmat. Tinggal kita yang 3 nikmati. itu duduknya di mana Pak? Kalau Bapak sudah di level mana, Pak? Saya penikmat aja Pak. Penikmat. Ya. Oke. Kalau sudah pecandu itu karena Kalau memang pecandu ada satu hari harus ada 3 gelas 4 gelas Pak. Ya. Kalau peminum kopi itu tidak pandang bulu Pak, gula sekilo, bubuknya 1 on, itu pun dia lantak Pak. Tuh, minum ya. Nah, Namanya Iya. minum Pak ya. namanya minum. Bukan penikmat. Nah, jadi gitu Pak. Hidup ini Kopi kita sa- kayak inilah kopi saset, Bapak. kopi saset pun mau dia ini. Kayak Bapak sekarang seorang misalnya tenaga testis mengajar. Iya. Sekarang Bapak menikmati menjadi seorang guru tuh jadi penikmat pengajar atau gimana? Hanya Ya. sebagai atau pecandu pengajar. Hanya sebagai pengajar Pak. Iya. Ada yang pengen candu. Ada pecandu mengajar ya. Ada yang Ada ada yang menikmati Ada yang memang ya. menikmati. Nah, ketika dia menikmati kita memberikan pemahaman kepada Iya. si pelajar itu secara pelan-pelan Pak, tapi dapat dicerna oleh Betul. si pelajar. Betul. Iya. Ada yang kita karena terbawa emosi kita kasih pemahaman, pelajar nggak bisa ini. Kejar Pak. waktu. Kejar waktu. Nggak masuk. Nggak masuk. Nah, seperti akhirnya itu ya. kopi ini Pak. Oh. Kopi ini salah satu tanaman suci yang diberikan Allah sama kita Pak. Oh, ya. Nah. Nah, ini Pak banyak pertanyaan ini ke Silakan kita. Pak, lagi mumpung nih Pak. Ya. Rata-rata batang kopi itu kan menunduk ke bawah. Katanya Hmm. itu waktu ini diketok-ketok sehingga dia cabangnya ke bawah. Benar atau tidak, Pak? Itu yang ngomong tuh orang yang nggak mengerti tentang kopi Pak. Oh. Kenapa terjadi Iya, iya. proses perundukan pohon cabang kopi? Iya. Itu Nah, lebih, Pak. kita kasih filosofi ya Pak. Cuma Ya. Bapak cerna pemahaman saya. Oke. Kalau seandainya kopi ini sebuah manusia Pak, Hmm. katakan karena dia sama dengan manusia, punya wujud, punya nyawa. Hmm. Nah, saya gambarkan kopi ini di manusia Pak. Saya contoh gini Pak. Pertama, rambut saya terlalu panjang. Hmm. Yang kedua, banyak tumbuh uban-uban Pak. Hmm. Uban ini biasa permintaannya gimana Pak? Gatal ya? Iya. Gatal Pak kan? Hmm. Atau panjang rambut juga gatal. Iya. Nah, Nggak nyaman. seperti itulah kopi Pak. Hmm. Karena kopi ini setiap tahun kita mengadakan pemangkasan. Oh. Dia Dan rambut ngomong aja Pak, dipangkas. Pak gatal kali kepalaku dikata si kopi. Ah. Ini filosofi saya Pak. Ya, Pak. Iya. betul. Tapi karena dia ngomong seperti itu, berarti tugas kita apa? Kita harus melakukan pemangkasan dia Pak. Hmm. Nah, kenapa bisa merunduk? Hmm. Karena dia 15 cm dari kepala pucuk cabang Pak, itu harus bersih. Nggak harus bisa masuk sirkulasi cahaya ke dalam kopi sehingga tidak terjadi di sana proses pelapukan Pak. Ah. Nah, ketika terjadi proses pelapukan yang cukup tinggi, maka kopi akan rusak Pak. Muncul zat kadar asam yang cukup tinggi. Nah, kenapa bisa merunduk Pak? Itu karena buahnya banyak Pak. Karena buahnya banyak. Ya. Nah, Makin Dia- berisi makin menunduk ya. ya, jadi sama Barat kayak padi. kopi ini Iya. sifat padi. Kalau Iya. orang bilang diketok-ketok enggak Pak. Enggak ya. Enggak ada. Lain tuh apapun. Nah, terus Iya, kopi iya. gimana Pak? Hmm. Kita bahagia nggak jadi petani kopi? Tentu bahagia. Hmm. Tapi ada nggak suka dukanya? Pasti ada. Ada. Hmm. Kalau saat musim banjir kayak ini orang kerja pun nggak ada Pak. Karena masing-masing petani di sini punya kebun. Nah, terus gimana Pak tingkat pendapatan saya di sini? Ya, gimana itu, Pak? Kalau dari kopi bisa memenuhi kehidupan kita Pak. Bisa ya, Pak ya? Bisa Pak. Itu kopi berapa hektar, Pak? Bisa Nah, memenuhi kebutuhan. Jadi kalau saya kalkulasi sebetulnya analisa pertanian kopi ini Pak, satu manusia hanya bisa satu keluarga ya Pak, Ya, itu hanya mampu mengerjakan kebun kopi setengah hektar Pak. setengah hektar. Kok bisa setengah hektar Pak? Pasti itu pertanyaan yang akan dilemparkan Bapak sama saya. Kok bisa setengah hektar? Hmm. Satu pohon kopi itu perawatannya dalam 1 tahun. Satu pohon 1 jam setengah. Satu pohon. Satu pohon. Itu standar Pak. Setiap hari. Pokoknya itu ukurannya. Perawatan. Perawatannya setiap hari 1,5 jam. Iya, satu batang. Satu batang batang aja. satu Selama jam. 1 tahun. Itu ukurannya Pak. Satu pohon kopi, perawatan yang tadi 1,5 jam, selama dia berproduksi dalam 1 tahun akan menghasilkan ceri merah sebanyak 24 kilo. Itu ceri merah dalam bentuk gini Pak. Oh, itu ceri merah. Kan gitu. Itu satu batang. Satu batang Pak. Dari 24 kilo ceri merah, satu batang itu akan menghasilkan green bean sebesar 3 kilo untuk siap ekspor.
Nah, kalau kita bayangkan Pak, kalau Bapak punya kebun 1 hektar, nggak mampu Bapak kerjakannya. Kenapa? Di sana minta perawatan, di sini sudah minta panen. Harus banyak tenaga kerja. Nah, iya Pak. Jadi petani kopi ini banyak menyerap tenaga kerja Pak. Itu belum yang petik kopi lagi ya. Nah, belum petik kopi lagi Pak. Terus gimana? Kita rata-rata bagi 3 hasil kopi itu setiap tahun Pak. Bagi 3 Ya. Bagaimana teknis pembagiannya? Hmm. 1 bahagian untuk perawatan, Oke. 1 bahagian untuk orang kerja Pak. Hmm. Kan gitu Pak, Iya. perawatan dan pekerjaan. 1 bahagian untuk pemupukan. Perawatan dan kerja itu 1 bahagian ya Pak. Nah, untuk pemupukan 1 bahagian. Kan gitu Pak. Nah, untuk kita 1 bahagian. Nah, katakan kalau 70.000 harga kopi 1 kilo, kalau 1 tahun Pak, ada 1.000 batang, berarti ada 3 ton. 3 ke 7, 21, 210 juta. 210 juta itu kita bagi 3. 70. 70 Pak misalnya, 70 kita bagi berapa keluarga anak dalam rumah itu? Efektif nggak di situ? Berarti sampai ke situ hitungan. Kan harus ekonomi analisa kita, keluarga. manajemen kita harus ke situ Pak. Bagaimana petani kita bisa menjadi petani sukses? Iya. Manajemennya nggak Karena seperti memang itu. fokus jadi petani. Nah, Gitu Pak. Berarti sekarang analisa kita, 1 keluarga hanya mampu mengerjakan 1.000 batang kopi. Karena 1 hektar itu 2.000 batang kopi. Berarti setengah hektar ya. 1 hektar Pak. Itu kapasitas efektifnya Sangat Pak. efektif ya. Ya. Nah, terus kenapa kalau luas kebun Pak? Petani kopi itu habis dimakan waktu. Kenapa? Karena udah nggak teratur lagi Pak. Suruh orang panen merah kuning hijau udah petik. Nah, ada standarisasi panen. Bukan sembarang petik. Enggak sembarang petik Pak. Yang Iya. kita panen gimana? Merahnya layak. Merah Belum. kuning apa bisa kita petik? Nggak bisa Pak, karena nutrisi di dalam kopi itu belum sempurna. Ini belum, ini Kalau masih udah, merah. Pak. Udah. Oh, ini udah. Udah. Ada merah kuning kayak itu Pak. Misalnya ada yang hijau, ada yang Oh, masih iya. coklat. Oh gitu. Nah itu Pak, belum sempurna merahnya. belum sempurna merahnya. Nah, terus kita ini Pak, kita di Aceh ini sebetulnya potensi banyak. Cuma kita aja kadang-kadang yang nggak yakin. Kan kira-kira gitu Pak gambarannya. Kenapa kata Allah Pak, ku berikan 1001 rahmat di perut bumimu di negeri Aceh. Tapi ketika kau bisa, ada 1001 nikmat di atas perut bumi, mampukah kau untuk mengelolanya? Jangankan mengelola, mensyukuri aja udah. Udah payah Pak. Kira-kira gitu gambarnya, apalagi Pak, Iya. kalau perlu saya jelaskan. Oke, Ustaz, ada lain yang mau ditanyain, Ustaz? Boleh saya tanya sedikit? Boleh. Pak. Jadi kita kan keliling-keliling nih Pak. Ya, Kita lihat kiri kanan, muka belakang nih pemandangan untuk kopi semua kan, batang kopi ya. ya. Nah, kita di dalam mobil ini kita mau tahu nih, ini batang kopi jenis Arabica atau Robusta, cara melihatnya gimana? Atau keturunannya tadi. Oh iya Pak. Nah, dua ini aja tuh. Robusta dia daunnya lebih lebar Pak. Lebih lebar lagi. Lebih Pak. lebar dan lebih tebal. Batangnya lebih tinggi gitu Lah, Pak. batangnya tinggi Pak. Kalau Daunnya pun ranting? lebih tua dia Pak. Rantingnya gimana Pak? Rantingnya dia agak keras deh Pak, rantingnya itu Pak. Pencabangannya dia langsung Itu yang Robusta, panjang Pak, ya? Pak, yang Robusta. Oh gitu. Kalau Arabica, dia daunnya seperti ini Pak. Arabica kalau Robusta tidak ada warna pucuk daunnya itu coklat, Oh itu. hijau. Ciri khas utamanya Iya, Pak. pucuk ujung daunnya ya. Nah, batangnya pun keras Pak. Keras. Itu Nah, perbedaannya. kalau untuk Arabica itu banyak jenisnya Pak. Nah, Jenisnya banyak Pak ya. jadi kebun kita ini kok semak kali ya Pak. Nih, kayak Bapak lihat nih rumputnya bersih. Nah, kebun kita ini organik Pak. Oh. Organik tanpa menggunakan pestisida dan insektisida. Oh, itu Nah. unggulnya di situ. Berarti Nah. organik pupuknya buatan sendiri atau memang pupuk dari luar masuk kemari Pak? Kita tetap membuat pupuk sendiri Pak. Nah, Berarti itu perbedaannya tadi. perbedaannya. Kalau kita lihat batang kopi goyang-goyang, itu namanya kopi dangdut. ini kayak ini nih Pak. Sedang joget. Itu kan ada di bawah daun itu, di bawah pohon kopi itu daun Pak. Itu daun itu dikeluarkan ke parit-parit ininya Pak, di selangnya tuh. Nanti kita semprot ya Pak. Iya. Semprot. Semprot dengan alat pembusuk Pak kan. Pembusuk. Nah, jamur pembusuk. Oke Pak, Oke, Pak. terima kasih banyak nih Pak udah dikasih pemahaman edukasi ke Iya. ke kami-kami.
Ya sebenarnya banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan hari ini Pak. Cuma Ya. kalau kita bicara kopi kayaknya Nggak 2 habis-habis, malam, Pak. 2 hari 2 malam nggak habis-habis Pak. Ya, Tapi kalau- karena waktu terbatas. Sedikit boleh sedikit aja. Sedikit, dikit. oke silakan Ada San. ini kalau ini kan saya dengar nggak tahu apa betul apa enggak. Kalau serbuk itu dicampur dengan jagung itu ada berefek nggak dengan lambung sendiri Pak? Ada Pak. Berefek juga gitu ya. Karena Sebetulnya gini Pak, kalau seandainya beras saya kasih sama Bapak 1 bang, Iya. habis itu saya kasih jagung 1 kilo yang sudah ditumbuk. Seandainya beras dan jagung itu Bapak konsumsi jadi nasi, wajar nggak tuh? Tidak wajar. Tidak wajar. Nah, Berlebihan. jawabannya Karbo- gitu aja Pak. Karbohidrat ya. Gabungan itu ya. Kecuali Itu bubur aja jagung. Pak jawabannya. Biasanya apa? Ada yang kacang kuning Enggak, juga ya. ini orang nggak tahu. Saya dengar katanya serbuk-serbuk itu di warung-warung itu kan Coklat. dicampur Oh, dengan itu. Pinang dengan Pinang, jagung. dengan jagung. beras, Jadi bagaimana untuk kita jagung. tahu tuh biar nggak dicampur? Dia Pak? aromanya nampak Pak. Iya. Oh gitu. Nampak aromanya. Setelah diseduh ini Nah, ya. waktu dia seduh itu nampak aromanya Pak. Apakah ini kelebihan pinang? Dia nampak Pak. Rasanya agak kelat gitu, rasa kelat. Oh ini kelebihan jagung. Bau Ini jagung. lemak-lemaknya nggak beres nih, lemak-lemak nggak enak gitu Pak. Nampak dia Pak. Nah, jadi Sebaik- siogianya Pak kan. Sebaiknya jangan dicampur ya. Kalau Bapak peminum kopi ini mungkin titipan terakhir ya Pak ya. Iya, iya. Pesan. Ya. Makasih. Lebih bagus Bapak 1 hari sekali minum kopi daripada Bapak 1 hari 5 kali minum kopi. Caranya Nah, caranya gimana? Buat kopi 1 gelas dengan bubuk yang asli. ya. Tapi jadilah Bapak penikmat kopi. Ketika lidah Bapak minta kopi, di situ minum sedikit, tinggalin lagi. Nanti waktu Bapak istirahat, kapan Bapak itunya minta lidah minta kopi lagi, situ minum lagi. Jadi buat secangkir Berarti untuk sehari. Bukan Satu sekali cangkir duduk. itu cukup. Nah, makanya orang disarankan kita buat minum kopi itu hanya ada slokinya Pak. Sloki ya. Sloki. Nah, jadi tidak Oh, jadi Sedikit bukan ya, satu cangkir langsung sekali Bukan. duduk habis itu. ya enggak Pak, itu Penikmat, kan jadi penikmat kita itu kan peminum kopi Oh. Pak. Penikmat sedikit rasa. Sedikit Pak. Makanya seperti Nah, secangkir. espresso itu kan kecil dia. Jadi kenapa Bapak saya bawa di sini duduk? Misalnya kenapa saya sediakan panggung ini Pak? Ya. Nah, biasa orang penikmat kopi duduknya di sini. Oh, Di- penikmat. di tempat terbuka. Iya. Kenapa di tempat terbuka? Ada imajinasi yang berpadu dengan kopi yang dia minum. Alam dengan kopi Ah. Pak ya. Kita rencananya pengen menikmati itu Pak. Cuman karena Tapi kebetulan hari ini itu tutup. udah- Tutup ya. Sambilan ya. Sambilan Pak. Cuman Pak, trik Bapak tadi, teman saya juga ada menggunakan trik bagaimana sehari cuman sekali minum kopi Pak. Hmm. Caranya dompetnya dipegang sama istri Pak. Oh, enggak, Aman. enggak, itu enggak cocok. Itu kata kawan saya Pak. Itu Allah marah sama kita Pak. Diberi nikmat sama kau, ketika nikmat itu enggak bisa kau manfaatkan. Ya. Ya, bodoh lah kita. Nah, kawan saya itu kebetulan dari sini Pak, kameramen ya. Tapi enggak apa-apa kan. Artinya begitu. Kami Pimen. juga dari keluarga besar Galeri Kopi Indonesia, Ya. dari Ya. Rumah Edukasi Kopi juga berharap begini Pak. Terima kasih di sini kunjungan Bapak berhadir kemari dalam rangka kita cerita-cerita Pak kan gitu. Iya. Nah kemudian nanti yang paling penting ketika mungkin Bapak sampai kemari lagi, ajarilah sedikit ilmu kepada anak-anak tentang pertanian. Itu aja Pak. Jangan diajari ilmu politik. Nah, Baik, Pak. satu lagi yang paling gawat nih Pak, kan ada pepatah Pak, tuntulah ilmu ke negeri Cina. Kalau anak saya tidak saya kasih ke negeri Cina nuntut ilmu Pak. Iya. Kalau kau menuntut ilmu ke Arab pergi atau ke Mesir, Jangan ke negeri Cina. jangan ke negeri Cina, kecuali jadi komunis itu. Iya. Mungkin itu mungkin itu ada filosofi juga kalau nggak salah. Iya. Maksudnya ke Cina itu kan orang Cina kan di mana-mana ada. Artinya kita belajar jangan sampai sebatas di tempat aja tapi kemana-mana. Artinya mungkin itu filosofi. Mungkin tuh. di Takengon juga ada Cina Pak. Banyak sih. Ya itulah makanya dia bilang Cina kan di mana-mana ada. Artinya Ada. Tapi kita kalau mau menggunakan belajar bahwa belajar itu dagang. seperti orang Cina. Oke. Artinya Belajar belajar dagang. jangan berhenti di situ saja, kemana saja. Tapi Untuk kalau terus. saya asumsikan gini Pak, tuntulah ilmu ke negeri Cina kan gitu ya Pak? Ke Iya. Cina berarti. Nah, konsep ilmu dia itu jangan sampai terbuka. Iya. Ikuti prinsip dia. Prinsip Cina ya. Nah, Cina paling pelit untuk ilmu Pak. Iya. Paling murah tuh orang Aceh Pak. Iya, betul. Karena kasih sayangan tebal. Anjing kalian urang susah. Iya. Nah, Mulia gitu lah, Jame. Pak. Baik Pak, Baik, nggak baik. terasa nih Pak udah 30 menit kita Ya. tadi target 10 sampai Ya, 15 Udah menit. lebih. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, Kami insya Allah mungkin bulan depan kalau tidak ada apa-apa kita ketemu lagi. Kita bawa anak-anak. Kita Pak. bawa rombongan mungkin Pak dan teman-teman yang lain, Nah, ustaz-ustaz, Mana ustazah tahu dari yang lain. anak-anak yang kita buat itu jadi calon petani kopi selanjutnya ataupun Ya, pengusaha mudah-mudahan, kopi Pak. Pak ya. ya. Ya.
Tapi saya sedikit lagi Pak, mana lebih tambah untung panjang. jadi petani kopi dengan pengusaha kopi? Gini Pak, ini agak sulit pertanyaannya Pak. Jawaban singkat saja mungkin Pak. Sebaiknya dua-duanya. Jadi kalau jadi pengusaha kopi kita berurusan dengan imbangan kejahatan. Itu jadi pengusaha kopi. Kita bilang kenapa gitu? Kalau saya mau cerita boleh nggak saya tambah sedikit? Boleh, silakan. Kalau saya bilang Pak, ini gini nih Pak. Ini cabangan kopi ya Pak. Ini bakal bunga kopi. Di sini buah merah Pak. Iya. Di sini buah hijau. Ya. Satu cabang kopi ini 3 pemiliknya Pak. Petani cuma memiliki Pak. Begitu juga petani mangga Pak. Petani itu hanya berlaku regulasinya Pak. Dari bakal bunga buah kopi ini bakal bunga Pak, sampai ke buah hijau. Itu petani punya. Dari buah hijau ini menuju buah merah ini Pak, itu sudah pengepul punya. Oke. Kan gitu Pak. Dari buah merah ini proses dari labu kopi setelah digiling nih Pak menjadi air kopi, itu pengusaha punya. Iya. Nah, ini terjadi regulasi. Pengusaha menipu pengepul, pengepul menipu petani. Petani mau nipu siapa gitu? Artinya kalau di Indonesia itu kita akui Pak, Iya. petani masih korban, masih dirugikan. Mana itu Nah. Pak, segala bidang. Jadi kalau saya sarankan kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang adil sesuai dengan Taat, perintah, taat Pak. Jangan pengusaha yang memikirkan, makanya orang Pak, Perut sendiri. ada orang ngomongnya gini Pak. Itu jangan dipercaya Pak. Gini dia ngomong Pak, dia peluk-peluknya. Karena urusan Ini orang ini serius, tapi yang dia pikirkan dia. Gini Pak ya? Ah, Yang jaga perut. jaga perut dia pegang. Untung saya kayak gini deh. Ah, tapi lebih bagus tangan kita oke. bergerak Pak. Karena Nabi pun suruh. Kenapa Nabi Muhammad kita dipilih dia jadi Nabi? Sesuai, cantik nggak cantik kali, gagah nggak gagah kali. Kan gitu Pak. Karena kita didukung. Itu surah Al-Baqarah itu Pak kan, awan pertengahan untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Pilihlah pemimpinmu yang betul-betul yang nggak pincang sebelah. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak sekali lagi atas sharingnya hari ini, diskusi kita. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan penonton YouTube kita. Dan baik Pak, sekali lagi kami ucapin makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita ke sana Pak, ucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.